Kembali di Dua Sisi, saya ingin langsung ke Pak Acep, masih tersambung bersama kami Pak Acep. Ya, Ya, siap. Pak Acep mungkin bisa dijawab tadi pertanyaan Pak Bukhori, apa skema ini akan mampu jadi sumber pembiayaan berkelanjutan nih Pak, menggunakan nilai manfaat dan nilai efisiensi ini? Untuk 2-5 tahun mungkin masih aman, setelah itu bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Ya, saya pikir Pak Buhori tentu saja benar Pak. Jadi kalau misalnya pola ini terus dipakai, kemungkinan memang pada akhirnya tidak mencukupi. Ya, kalau pola ini masih oleh sebab itu ke depannya tadi mesti ada perubahan ya. Jadi memang kan kalau misalnya BP ya atau biaya perjalanan ibadah yang dibayar oleh jemaah langsung itu besarnya selalu tetap sama, sementara biaya perjalanan ibadah hajinya sendiri meningkat, akibatnya katakanlah subsidi seperti itu bisa terus meningkat. Nah ini akibatnya kan dibutuhkan dana kelolaan yang terus juga harus meningkat gitu. Jadi untuk nilai manfaat yang lebih besar, dana kelolaan BPKH pun yang sekarang mencapai 160 triliun itu lebih saat ini juga harus meningkat terus setiap tahun. Nah artinya kita membutuhkan jemaah-jemaah baru. Satu, atau peluangnya adalah menambah setoran awal. Yang sekarang misalnya 25 juta, mungkin bisa ditingkatkan. Dengan terobosan investasinya bagaimana Pak? Seperti yang Pak Bukhori bilang, selain dengan menambah jemaah baru. Itu pertama, undang-undangnya yang harus disempurnakan, saya kira gitu ya. Karena dengan Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKH gitu. Nah, karena juga selain itu juga instrumen-instrumen syariah dalam negeri itu juga relatif terbatas gitu. Nah, kalau toh dia ada yang memiliki return tinggi, itu biasanya resikonya juga sangat tinggi gitu ya. Padahal undang-undang ini tidak mengizinkan dana setoran dari jamaah itu hilang. Jadi nggak boleh. Ya, kalau itu kita punya sanksi yang cukup berat, yaitu tanggung renteng gitu ya. Jadi saya kira akhirnya kami memang mempunyai appetite yang low sampai low to moderate risk saja gitu ya. Nah, jadi cari jalur yang aman begitu Pak Bukhori. Kalau undang-undang balik lagi ke Pak Bukhori ya Pak Acep ya, teman-teman ya harus revisi lagi. Namun demikian Pak, saya perlu sampaikan juga bahwa tidak berarti dengan kan seperti itu, apa-apa yang ditargetkan oleh DPR dan pemerintah kepada kami selalu dapat kami capai, alhamdulillah gitu ya. Artinya tidak berarti kalau kita ada kendala dengan undang-undang, kemudian kami tidak bisa mencapai target-target yang dibebankan kepada kami. Dan hampir selama kita berdiri, kita selalu dapat mensupport pemberangkatan ibadah haji melalui nilai manfaat yang memang diharapkan begitu kan. Hanya ke depannya kalau memang kenaikan biaya haji ini meningkat begitu tajam, seperti kata Pak Bukhori tadi, kelihatannya kita harus punya terobosan baru. Dan itu mungkin hanya terjadi kalau undang-undang disempurnakan, dan mungkin sistem keuangan perhajian Indonesia juga harus kita sempurnakan juga. Seperti itu. Oke, baik. Itu balik lagi teman-teman DPR soal undang-undang. Tapi nanti tahan dulu Pak. Saya mau ke Pak Farid dulu nih. Pak Farid, dari tadi kan kita bicara soal bagaimana menyelamatkan hak-hak jemaah haji reguler nih. Kalau kita tahu di Indonesia kan nggak hanya haji reguler, ada juga haji plus. Ini belum jelas juga nih. Kalau haji reguler sudah jelas tidak ada penambahan biaya karena ditanggung oleh dana nilai manfaat tadi. Bagaimana dengan jemaah haji plus? Sudah ada belum kejelasan Pak Farid berapa penambahan biaya yang akan dibebankan ke calon jemaah haji? Terima kasih Mbak Anggi. Tentunya kita sama-sama memahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwasannya jamaah haji plus mendapatkan 8% dari kuota nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk setoran, ya, biaya ibadah haji khusus juga disetorkan kepada pemerintah. Tentunya jika pemerintah mengumumkan bahwasannya untuk kenaikan harga masyair itu diambil ya dari nilai manfaat sebesar 700 miliar ya, dan efisiensi tahun sebelumnya, nah tentunya kita menjadi bagian dari situ. Dana ini juga dikelola oleh BPKH ya? Dana ini juga dikelola oleh BPKH berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Dan kita pun berhak menerima nilai manfaat. Bahkan itu juga ada selisih ya dari nilai tukar dolar karena kita setorannya
dalam bentuk US dollar. Artinya ada kemungkinan, saya nggak tahu nih, apakah tetap akan dibebankan ke calon jemaah haji khusus atau haji plus ini, atau mungkin juga akan sama dengan haji reguler, juga ditutupi dari dana nilai manfaat ini, atau seperti apa? Idealnya Sudah ada atas asas penjelasan? keadilan bahwasannya kita sebagai warga negara tentunya pemerintah harus menanggung terkait dengan Dalam hal ini BPKH berarti dalam ya? hal ini BPKH. Pak Acep, bagaimana Pak Acep dengan nasib para calon jemaah haji khusus atau haji plus ini? Baik, terima kasih. Ya, mungkin saya kira teman-teman di asosiasi juga memahami ya Pak ya, bahwa di BPKH itu kita melakukan pembukuan itu tentu secara terpisah gitu, antara haji reguler dan haji khusus, haji plus kadang-kadang kita menyebutnya seperti itu. Jadi dana ini tidak tercampur sama sekali. Jadi yang kita sebutkan tadi itu adalah kita bicara reguler. Haji reguler itu tadi itu. Nah, soal nilai manfaat, seluruh nilai manfaat haji khusus, ya setoran awal mereka yang 4.000 US dollar itu, nah itu kita serahkan semua ke haji khusus. Kami masukkan ke virtual account masing-masing dari jemaah haji khusus. Nah, kalau toh misalnya pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Agama atau lebih khusus lagi ya di DPH membutuhkan pembinaan untuk haji khusus, ya itu harus dimintakan kepada para jemaah haji khusus. Nah, kalau kami kan hanya menjalankan saja gitu. Jadi kalau misalnya ada permintaan untuk ini yang sudah disetujui maksud saya oleh DPR, maka kami wajib menjalankannya. Artinya Pak Acep masih belum, saya ingin lebih jelas lagi, artinya untuk jemaah haji khusus kekurangan biayanya bisa ditambahkan dari dana manfaat yang dimiliki oleh haji khusus juga? Ya, artinya itu pemanfaatannya semata-mata. Jadi yang tadi kita bicara reguler yang itu 1,5 sekian itu reguler ceritanya itu. Nah khusus ya dengan nilai manfaat haji khusus lagi. Nah cuma saat ini seluruh nilai manfaat haji khusus sudah kami setorkan ke rekening jamaah haji khusus. Oke, sudah disetorkan ke rekening jemaah haji khusus. Jadi ya, sebenarnya dana dikembalikan ke masing-masing jemaah begitu? Iya, mengenai nilai manfaat itu betul. Tapi kan sekarang ini kenaikannya mendadak. Dan tentunya ini juga harus biayanya harus dinaikkan juga. Kalau menjadi tanggungan jamaah, sedangkan nilai manfaat itu kan bukan yang berangkat sekarang aja. Yang berangkat nanti juga harus dapat nilai manfaat. Nah ini kenaikannya kan baru tahun ini. Jadi kenaikannya itu estimasinya lebih tinggi. Biasanya kita cuma 3.500, tapi ini mencapai kurang lebih 8.000 real. Dan kita sudah atau dikonversi ke dolar? Dikonversi ke dolar sekitar 1.300. Kenaikannya. Itu tidak tercukupi dari dana manfaat yang dimiliki jamaah haji khusus. Ya, tidak tercukupi. Artinya ini memang perlu komunikasi karena semua serba dadakan dan kita pun berjuang ya kepada pemerintah Arab Saudi melalui muasasa untuk menegokan harga haji khusus ini masa ini supaya turun. Di bulan Ramadan kemarin tim kami datang bertemu langsung dengan muasasa yang sekarang menjadi syarikat atau tadi Pak Bukhari sebutkan menjadi PT ya. Menjadi swasta. Dia sudah menyebutkan kisi-kisi angkanya kenaikannya minimal 10.000 real. Namun itu tidak tertulis sehingga kita juga sulit menjelaskan kepada jamaah yang akhirnya terus waktunya berjalan hingga setelah Ramadan ini. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak-Bapak, kita harus jeda dulu sebentar. Dua Sisi akan kembali saat lagi.